menarik ini. Tidak ada yang punya pertama. Agnostik itu sebetulnya tidak begitu ya bisa berinteraksi dengan anak. Saya kira itu mungkin definisi yang bagus kalau saya katakan. Pakai laut itu termasuk adopsi point view yang sekuler atau ya Apakah memang masih ada kemungkinan buat muslim kalau orangnya kan idealis? saya bilang brutal gitu ya. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada sekitar berapa ya? 10.000 lah ya. 70.000 diwakilin sama malaikat. Ikhwannya. Karena goib. Saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua segala kenikmatan kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu yang pada faktanya memang tidak semua mendapatkan pada hari ini. Dan kita, biiznillah, kita diizinkan oleh Allah untuk datang ke kajian pada pagi hari ini. Dan semoga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah atas perjuangannya dan pengorbanannya yang alhamdulillah pada Islam bisa sampai kepada kita pada pagi hari ini. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, dan semoga kita bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau agar kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik teman-teman, pada pagi hari ini juga sebenarnya ada dadakan ya. Memberitahu kepada kita. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang saintis menolak ateisme. Seperti yang kita tahu sekarang itu banyak podcast ya, youtuber yang mulai naik, yang pemikirannya ateisnya udah mulai keluar. Padahal kita tahu di Indonesia sendiri yang berdasarkan atas Pancasila bahwa komunis itu yang berpaham ateisme itu kan sudah sebenarnya dilarang ya. Tapi sekarang mulai digaungkan lagi. Dan kita sebagai Muslim yang memang dasarnya mempunyai Allah atau Tuhan dan mereka tidak punya. Nah, ada yang namanya nanti gozul fikr. Mereka sedang memainkan perannya, bagaimana dia mempromosikan pemikiran ateisnya dan kita pun sama. Cuman pada pagi hari ini adalah bagaimana apakah saintis, orang yang berpikir tentang keilmuan itu otomatis dari ateis atau enggak gitu. Ya, pada pagi ini kita bakal membahas itu. Atau orang berpikir tuh ada kemungkinan bisa jadi muslim atau enggak gitu. Kan banyak sama ilmuwan-ilmuwan dunia, peneliti-peneliti, apakah mereka otomatis dari ateis atau otomatis bisa ada kemungkinan jadi muslim. Nah pagi hari ini insya Allah materi akan dibawakan oleh Bapak Ahmad, dosen dari Universitas Yastria, dosen biologi. Pada itu untuk mempercepat waktu dan tempat saya sampaikan kepada Pak Ahmad. Ya, baik. Jazakallah khair atas introduksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi ajmain. Terima kasih untuk panitia undangannya ya, sama Ustazah Nisa. Ya. Terima kasih undangannya Ustazah. Ya, jadi waktu saya mendapatkan DM ya di Instagram itu, ini emang medsos banget. Jadi membahas satu sosok yang cukup terkenal, cukup viral ya. Dan nanti saya akan tunjukkan potongannya, yaitu fenomena mengenai ateisme di kalangan umat Islam nih, kayaknya udah mulai agak tanda kutip kok muncul gitu. Apalagi disampaikan Indonesia itu kan menganut asas Pancasila dan pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Dan di KTP kita nggak ada pilihan tidak beragama kan, harus milih gitu. Nah, tapi nanti kita bisa eksplorasi ya. Jadi
saya ada beberapa slide, ya, beberapa slide. Karena ini kecil komunitasnya, mudah-mudahan kita bisa interaktif. Tapi pengalaman saya ngajar itu pernah itu saya ngomong gitu 2 jam. Ada pertanyaan, diem semua gitu. Itu 2 kemungkinannya. Udah paham semua atau nggak paham semuanya. Jadi apa yang saya lakukan adalah kita akan berinteraksi. Ya, pertanyaan pertama adalah mayoritas saintis adalah ateis. Ya, jadi kita lihat mayoritas adalah ateis. Yang setuju ada 1. Nah, ini bagusnya kalau menti ini kita nggak tahu siapa yang ngisi ya. Jadi ini safe space istilahnya. Nggak apa-apa sesuai dengan kata hati. Saya selalu mengatakan ke mahasiswa begini, ketika misalnya survei seperti ini, jangan cari jawaban yang saya cari, gitu ya. Jadi karena kalau misalnya jawabannya benar tapi nggak tahu kenapa benar, susah juga kan. Tapi kalau jawabannya keliru tapi kita jadi tahu kenapa keliru, itu lebih bagus. Oke. Ya, jadi ini menjadi satu. Kenapa saya tampilkan ini dulu? Karena saya itu pernah diskusi dengan wartawan sains ya, jurnalis sains. Itu dia mendapatkan masukan dari salah satu pengasuh pesantren, dan pengasuh pesantren itu merasa begini, kenapa ya buku-buku sains itu cenderung ditulis oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Gitu. Jadi ada semacam perspektif kalau saintis itu ateis, gitu ya. Oke. Nah, jadi artinya pertanyaannya begini, kalau kita mau tahu atau mau tahu banget gitu ya, kalau menjawab pertanyaan ini, mayoritas saintis adalah ateis apa tidak? Caranya adalah dengan, kalau zaman sekarang, tanya dengan ChatGPT atau DeepSeek ya. Itu sekarang caranya gitu. Kalau dulu pakai Google ya, tapi di YARSI kita udah ngembang itu AI juga gitu. Makanya kan kaosnya YARSI AI. Kita bisa tanya. Nah, kenapa DeepSeek, ChatGPT itu menarik? Karena mereka mengumpulkan semua data di internet terkait informasi ini. Jadi, yang saya lakukan adalah sama. Saya tanya ke ChatGPT, coba carikan saya survei pada kelompok saintis dan kelompok mungkin perspektif orang awam terkait dengan ini. Nah, inilah hasilnya. Ini survei 2009. Nanti ada 2 survei ya. Ini survei yang pertama di Amerika, oke. Itu sekitar 2.500. Dia mensurvei baik yang orang awam maupun yang ilmuwan. Nanti keduanya saya akan tampilkan survei internasional, ya, lebih banyak lagi. Bagaimana hasilnya? Coba kita lihat dulu di Amerika. Jadi kalau di Amerika, yang atas ini adalah general public. Nah, hijau itu artinya believe in God. Oke. Memang ada satu lagi dikit, they don't believe in God, tapi percaya ada suatu pencipta yang besar. Nah, coba kita lihat perbandingannya antara yang orang awam, general public, dengan yang ilmuwan. Oke. Ini di Amerika ya, di Amerika. Jadi kalau dari data ini, terkesan memang yang namanya ilmuwan itu mungkin yang benar-benar percaya adanya Tuhan ada berapa? Cuma sekitar 1/3. Tetapi kalau untuk orang awam itu hampir 83%. Nah, oke, sekarang menjadi pertanyaan kan, ini bisa digeneralisir nggak sih gitu? Kalau kita bicara kesannya kan berarti mayoritas saintis di Amerika itu tidak percaya tuh Tuhan. Nah, yang menarik tentu selalu ada contoh-contoh yang menarik. Ini adalah Aziz Sankar. Mungkin teman-teman nggak gitu ngikutin ya, tapi karena saya biologis, saya harus ngikutin. Karena Pak Aziz Sankar ini, dia keturunan Turki, tapi dia terus lama pindah ngajar jadi dosen di Amerika, sampai dia menjadi pemenang Nobel. Dan belum lama, sekitar mungkin 5 tahun yang lalu. Dan menariknya, penemuan ini akhirnya menjadi satu terobosan di bidang terapi kanker. Itu nanti topik yang berbeda lagi. Oke? Nah, tapi kalau kita lihat di sini ada breakdown-nya juga, ya. Apakah tergantung jenis kelamin? Ini di Amerika ya. Ternyata enggak juga, hampir sama gitu. Dan di apapun bidangnya, mau dia bidang kimia, di bidang geoscience, di bidang fisika, relatif memang lebih kecil proporsi mereka yang percaya kepada Tuhan. Tapi ada aja pengecualiannya, gitu. Oke? Nah, ini survei 2009 di Amerika. Sekarang kita lihat survei tahun 2016. Kalau di survei tahun 2016 itu lebih luas lagi, 9.400 yang ditanya.
dan melibatkan beberapa negara. Sebenarnya kalau teman-teman lihat nih negara-negara ini mungkin agak susah ya kalau di belakang lihatnya ya. Ini saya bantu aja. Jadi yang 1, 2, 3 pertama ini negara maju. Yang atas ini adalah Prancis, Inggris, Amerika. Yang berikutnya adalah Asia, Taiwan, Hong Kong, ada satu Italia ini nyempil dikit, India dan Turki. Jadi Turki itu memang nggak kaleng-kaleng ya kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang mau cari beasiswa gitu ya. Boleh tuh coba Turki gitu ya, itu mereka juga seperti tadi ya Pak Aziz Sangkar kan dari Turki. Nah, apa yang mereka lihat? Jadi di sini sekali lagi yang mereka bandingkan. Jadi kalau kita bicara sains, jadi satu konsep yang saya mau bagi juga ke teman-teman. Konsep sains itu tidak bisa menjawab pertanyaan absolut. Dia itu selalu menjawabnya dengan komparasi. Nah, misalnya gini, tinggi rendah. Tinggi dibandingkan apa, rendah dibandingkan apa. Ya. Jadi kalau di teman-teman yang mungkin lagi belajar juga ya di kampus gitu ya, ingat konsep berpikir sains itu selalu berpikir relatif. Gitu. Makanya nanti kita akan bahas bagaimana kalau kita berkaitan dengan agama. Jadi di sini menarik. Di negara-negara barat relatif, jadi barat itu kan jadi pertanyaan. Maghrib itu Maroko kan? Maghrib itu artinya barat. Jadi negara barat itu maksud Maroko berarti ya. Tapi yang dimaksud barat itu adalah ya Eropa, Amerika. Oke? Jadi mereka bandingkan, ini sekali lagi sama, konsisten nih berarti ya di survei yang tahun 2016, orang awam cenderung memang lebih rajin beribadah. Nah, jadi ini mereka persentase yang datang ke tempat ibadah. Oke, jadi kalau misalnya di sini kita lihat mereka yang awam lebih banyak daripada mereka yang ilmuwan. Jadi yang hitamnya yang ilmuwan. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat di negara lain, Taiwan, India, Turki, ternyata hampir sama. Persentase orang-orang antara orang awam dengan orang yang ilmuwan terkait dengan tadi datang ke tempat-tempat ibadah. Gitu ya. Jadi di sini ada satu hal yang kita bisa lihat, walaupun ilmuwan itu pasti baca sama. Jadi kalau kita bicara ilmuwan fisika ya, kalau misalnya nih mau dari Amerika kayak, mau dari Turki kayak, mau dari Cina kayak, dari Taiwan misalnya, dari Hong Kong, Italia, Prancis, kalau mereka harus menjawab hukum termodinamika, jawabannya pasti sama. Kalau diminta untuk menyelesaikan masalah persamaan hukum gravitasi misalnya, jawabannya pasti sama, apalagi kita bicara biologi, definisi DNA sama, mau dari Turki, mau dari manapun sama, kan jadi kita dapat menang Nobel kan, gitu. Jadi di sini kalau kita bicara ilmuwan atau scientist juga sangat tergantung dari lingkungan sekitar. Oke ya, jadi ini konsep yang pertama. Kalau nanti menjawab pertanyaan, apakah mayoritas scientist adalah apa tadi? Ateis, gitu ya. Jawaban yang tepat adalah tergantung. Nah, biasanya kalau jawaban seperti ini, wow, kok jawabannya kok abu-abu gitu, nggak tegas gitu ya. Nah, itu kadang-kadang memang seperti itu faktanya. Karena kalau dari data survei ini memang tergantung dinamikanya. Yaitu apa? Bagaimana si ilmuwan itu berkembang, tumbuh kembang. Nah, ini kan jadi pertanyaan adalah, kok ada ilmuwan tumbuh kembang di negeri yang mayoritas, tapi kok ateisan gitu kan, jadi pertanyaan kan? Nah, memang sekarang isunya adalah kita melihat data secara kolektif, atau kita melihat data secara individu. Oke? Nah, sebenarnya yang jadi pertanyaan juga, saintis itu kan, ini kita bisa ngadem gini, ini kan ada AC kan. Dulu ketika kita belum paham mengenai freon, orang kan kepanasan, gitu kan, susah gitu untuk konsentrasi lama karena panas. Tapi sekarang kita ada AC, dan AC kalau kita lihat juga bisa berkontribusi kenapa tingkat demam berdarah di Amerika sama Meksiko itu beda. Ini menarik, karena Amerika sama Meksiko itu dipisahkan oleh sungai, Rio Grande. Oke. Nah, yang menarik adalah di sisi Amerika itu rumahnya banyak pakai AC, sementara di sisi Meksiko, yang namanya negara miskin kan, itu jarang pakai AC. Jadi ternyata juga mungkin diperkirakan bisa berkontribusi terhadap nyamuk, karena nyamuk kan cari yang hangat, gitu kan. Nah, kalau ini adem mungkin agak susah. Nah, ini kan produk sains. Ya kan? Orang kan mikir. Nah, kalau misalnya orang bisa menyelesaikan masalah mereka terkait dengan pendinginan ruangan gitu ya, kira-kira bisa menjawab pertanyaan yang big question nggak? Nah,
Jadi kalau kita bicara big question, itu sebetulnya pertanyaan yang apapun manusianya, apapun taraf sosialnya, dia pasti mestinya punya pertanyaan yang sama. Nah, kira-kira sains bisa nggak jawab itu? Misalnya nih, ada nggak sih namanya Tuhan atau Tuhan-Tuhan? Apa istilahnya? Plural, jamak. Gitu kan? Lalu kalau kita mau lihat lagi, kita ini berasal dari mana? Kemana kita akan pergi? Lalu ada hubungannya nggak kehidupan sekarang ini dengan kehidupan nanti misalnya gitu. Cuma ini kan jadi pertanyaan juga dalam kurung, kalau memang ada gitu, ya kan? Soalnya kan faktanya orang menua, habis itu menua, kayak anak kecil lagi, meninggal, udah gitu aja, gitu kan? Nah, itu kan jadi pertanyaan yang mendasar. Pertanyaan yang sejak zaman dulu sekarang mulai berpikir itu sudah ada sebenarnya. Jadi pertanyaannya, sains yang kita sudah maju ini bisa nggak menjawab big question ini? Gitu ya. Oke. Coba kita lihat. Ini survei live ya. Yang opsi pertama, sains mendukung ateisme, sains mendukung agama, sains tidak mendukung keduanya, sains mendukung keduanya. Nah, ini yang menarik ini. Jadi nampaknya belum ada yang memilih opsi 3. Sains mendukung keduanya. Oke. Jadi sebetulnya ini mau mengatakan ya kurang lebih netral lah gitu ya, gitu. Coba kita lihat yang pertama. Ada satu yang menjawab sains mendukung ateisme. Jadi begini, kadang-kadang kita harus tahu ya. Kan kita lihat di internet itu banyak tuh diskusi antara orang yang beragama dengan tidak beragama gitu. Nah, biasanya yang menjadi salah satu topik, tapi saya tidak akan bahas di sini ya, yaitu mengenai evolusi gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bahas, kalau ada pertanyaan tentang itu boleh. Tapi saya tidak menjawab itu dulu. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa ternyata tidak sedikit orang yang menganggap ateis itu menggunakan sains sebagai dukungan. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, tidak sedikit juga orang yang beragama menggunakan sains yang sama. Jadi sainsnya sama, tapi hasilnya kok bisa beda gitu. Ya. Makanya ada yang mengatakan begini, kalau diskusi dengan orang ateisme itu memang harus disepakati dulu, kira-kira data seperti apa sih yang Anda inginkan. Gitu. Jadi sebelum kita menggebu-gebu buktikan Tuhan itu ada apa nggak ada gitu misalnya gitu ya, justru harus ada pertanyaan dulu, data seperti apa sih yang Anda inginkan. Karena itu nanti untuk melihat data itu masuk ke skopnya sains nggak? Gitu. Karena sains itu, tadi kan saya bilang, sains itu bisa menjawab hal-hal yang sifatnya komparasi. Ada dibandingkan, tinggi, rendah, besar, kecil, gitu kan? Baik, buruk. Kalau di secara sains, itu selalu komparasi. Makanya teman-teman yang melakukan eksperimental, mungkin masih ingat ya, melakukan eksperimen gitu ya. Kalau gurunya ngajarinnya benar, itu pasti ada perbandingan. Nah, karena kalau nggak ada perbandingan, nanti kita nggak bisa membuat penjelasan. Harus ada perbandingannya, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dilihat nih, ini menarik nih. Mayoritas mengatakan sains mendukung agama. Ini ada bias tentunya. Karena seperti tadi contohnya di Turki tadi kan, dibandingkan di Amerika. Jadi ini saya pikir karena memang mayoritas yang hadir di sini adalah orang yang beragama. Jadi akan menjawab sains mendukung agama. Tapi kalau misalnya nanti saya pindah ke Amerika, kira-kira ini jadi minoritas? Mungkin jadi minoritas. Tahu saya ya? Jadi dengan exercise seperti ini langsung kelihatan bahwa jawaban seseorang itu juga sangat dipengaruhi oleh informasi-informasi apa yang dia dapat. Dan kira-kira itu cocok nggak dengan apa yang dia ingin tahu? Atau nyaman nggak dengan apa yang ada di benaknya? Oke, maka sebetulnya dalam komunikasi, kalau kita bicara terutama generasi muda, kan sekarang udah terpapar dengan banyak internet, dengan YouTube gitu ya. Itu penting banget model-model kajian, kalau saran saya, itu harus sebisa mungkin, seinteraktif mungkin. Dan tantangannya adalah, di Indonesia nih, kadang-kadang orang malas ngomong kan. Kenapa? Takut dibully. Bener nggak? Takut salah, ya kan? Kalau misalnya ada temen yang sering nanya gurunya, tuh cari muka, tuh carmuk. Ya nggak? Ya kan? Padahal kalau kita nggak tahu nih di benak audiens, guru pun nggak ngerti masalahnya di mana, gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat, saya sebagai ilmuwan mengatakan saya itu lebih ke arah sini.
tidak mendukung dua-duanya. Dan gak ada yang milih ini. Gak ada yang milih ini. Kenapa? Karena masalah tadi itu. Ketika orang mau mengatakan ini mendukung, ininya buktinya apa gitu. Tapi memang kenapa saya kadang-kadang juga terkesan bahwa data saintifik itu, mungkin teman-teman pernah dengar ya, bukunya Bucay, tentang Science, Quran, dan Miracle itu ya, mungkin pernah dengar ya, kan makanya. Nah, yang mengenai pembuktian bahwa embriologi itu sesuai dengan Islam, dengan Quran gitu ya. Nah, itu sempat jadi populer itu di kalangan umat Islam tuh nih. Bucay, ilmuwan dari Prancis yang membuktikan bahwa apa yang dikatakan Quran itu benar gitu. Sebetulnya sebagai ilmuwan ini sah-sah aja sih, tapi itu lebih karena interpretasinya, gitu. Karena interpretasi itu kan tergantung dari konteks kita kan, konteks kita dalam memahami dunia. Jadi kalau menurut saya sih, kalau saya memilih yang ini, tidak mendukung dua-duanya sebetulnya. Cuma bagi orang yang sudah beragama atau orang yang sudah menetapkan dirinya sebagai ateis, dia juga bisa menggunakan sains. Oke ya, ini satu konsep yang menarik. Kita nanti bisa diskusikan. Kalau misalnya agak maksudnya Pak Ahmad apa gitu ya, kita bisa diskusikan. Oke. Craig Venter, saya juga nggak tahu nih agamanya apa gitu ya. Tapi waktu dia publikasi paper, jadi itu ilmuwan swasta. Ilmuwan swasta itu maksudnya begini, dia bukan dosen. Dan kalau dosen kan ada PTN, ada PTS gitu ya. Tapi dia bukan dosen, dia adalah peneliti di lembaga swasta yang dia buat sendiri. Orang ini kaya raya, dan kenapa dia terkenal banget? Karena dia termasuk orang swasta yang menyelesaikan sequencing genom. Jadi DNA kita, ya manusia itu kalau disusun hurufnya, huruf genetiknya, ada yang biologi nggak di sini? Bukan biologi? Nggak ada. Ada yang ingat pelajaran biologi SMA dulu? Ingat ya? Oke. DNA kita itu ada 4 huruf. G, A, T, C. Oke. Kalau huruf G, A, T, C ini disusun dari lantai sini, itu kira-kira panjangnya berapa? 1,78 meter. Jadi, saya kan 170 ya. Berarti hampir segini. DNA saya dari satu sel. Kalau direnteng dari ujung, untuk GATC diuntuk sampai berapa? 1,7 meter. Yang menariknya, DNA yang sepanjang itu kalau di packing, itu besarnya masuk ke dalam sel kan? Sel itu kita bisa lihat nggak? Kalau pakai mata kita, susah kan? Terus pakai apa ngelihatnya? Mikroskop. Bayangin, benda sepanjang itu bisa di packing ke yang sangat kecil. Nah, di sini biasanya ilmuwan yang beragama mengatakan subhanallah gitu kan. Wah, keren banget. Tapi kalau ilmuwan dia nggak percaya Tuhan, so what? Gitu kan. Biasa aja gitu. Nggak bisa menjelaskan. Ya bisa lah, kan itu kan di package, di situ ada protein-protein. Jadi misalnya kayak benang gitu kan. Benang itu kan ada spoolnya kan. Nah, itu kan ada cara bagaimana alam itu bisa men-spooling dirinya. Jadi DNA-nya supaya bisa masuk ke dalam sel yang sangat kecil tadi itu. Gitu. Nah, ini menunjukkan. Tapi poin saya adalah Craig Venter ini apa sih? Jadi huruf 3 miliar huruf tadi itu, yang panjang tadi itu, dulu itu susah banget sequencingnya. Bayangin aja, waktu saya masih pasca sarjana, itu kan 1 gen, 1 S3. 1 gen, 1 PhD. Nah, untuk mensekuen gen yang panjangnya cuma sekitar 5.000 huruf, ya 5.000 huruf, itu teman saya, mahasiswa pasca sarjana, itu hampir sebulan untuk menyelesaikan sequencing tadi itu. 5.000 huruf. Sekarang fast forward sekarang. 3 miliar. Berapa waktu ini diperlukan? 1 minggu. Selesai. Dan bukan berapa 5.000, 3 miliar. Udah kebayang. Dan beliau adalah salah satu yang berjasa untuk menyelesaikan itu. Ada teknologinya memang. Tapi saya nggak bahas, karena ini bukan pas biologi. Oke? Tapi dia bikin headline karena yang namanya komunikasi sosial ya. Koran gitu. Itu kan selalu bikinnya apa istilahnya clickbait. Clickbait apa? Ya, jadi istilahnya judul-judul yang menarik gitu ya. Coba dilihat nih. How to make artificial life. Oke? Berarti membuat kehidupan buatan. Nah, ada artificial intelligence. Nah, ya kan? Jadi ketika orang baca ini tergantung pengalaman yang baca. Kalau orang kayak saya,
karena ini memang bidang saya udah tahu ini mah untuk menarik aja, karena kan saintis kan harus mengkomunikasikan temuannya ke orang awam kan, supaya jadi menarik. Karena kalau dibuat yang rumit-rumit, susah nangkepnya. Tapi, ini menjadi satu headline, karena ada seseorang, ini coba, mungkin teman-teman ingat deh wajahnya ya. Coba kita lihat. Dibentuk menjadi benda hidup bisa. Craig Venter sudah melakukan itu tahun 2009. Craig Venter itu mengambil DNA-nya dibuat jadi bakteri hidup. Jadi manusia bukan hanya sekedar makhluk, kita juga kholik. Ya. Jadi dia semangat banget ya, semangat banget. Apa dia bilang manusia tidak hanya sekedar makhluk, dia adalah kholik. Wah, itu terus dengan musik yang tadi itu kesannya keren banget gitu kan. Saya sih sebetulnya agak males nanggepin gitu kan. Sampai ada netizen yang komen, saya buat video ini seperti gitu kan. Ahmad kan ada yang DM gitu kan, tolong dong bahas ini gitu. Memang betul, yang namanya DNA itu bisa disintesis secara artifisial. Memang itu betul, ya. Karena mungkin teman-teman di biologi masih ingat kan ya, eksperimennya Miller ya, yang dimana gas, saya dikasih kilatan, terus nanti yang keluar adalah asam amino. Masih ingat nggak? Lupa. Berarti no worries. Itu berarti gurunya kurang kreatif untuk jadi menarik ya pelajarannya. Tapi emang jadi pertanyaan besar sebenarnya. Kita di alam semesta itu kok sendirian gitu loh. Teman-teman pernah nggak sih ngeliat ke langit gitu, terus merenung, ya Allah ini luar biasa ya alam semesta. Emang bener sih kita sendirian gitu. Masa sih nggak ada by chance dengan kebetulan ada dunia kayak kita juga gitu loh, entah sampai di mana gitu. Nah, jadi ilmuwan itu selalu bertanya, dulu awalnya gimana sih gitu. Jadi, yang kita tahu sekarang, setiap sel itu kan ada DNA-nya. Kita punya genom yang 3 miliar tadi itu kan. Nah, ternyata emang DNA itu punya informasi yang bisa menyandi materi-materi biologis gitu. Dan karena ini sifatnya kimia, nah by the way, saya itu, background saya kimia, S1 saya kimia, S3 saya untuk biomedik. Karena apa? Karena waktu saya masuk kampus, saya dikasih tahu sama kaprodi kimia, kamu kalau mau belajar biologi, perkuat kimia, karena biologi modern adalah kimia semua. Gitu. Saya pikir, oh bener juga ya, karena saya nggak suka ngapalin, gitu kan. Ingatan saya nggak gitu bagus. Gitu. Nah, oh menarik nih. Jadi, kalau kita bicara GATC tadi itu sebetulnya memang building block, itu memang kimia. Kita bisa sintesa tanpa perlu makhluk hidup, sebetulnya. Jadi, ini kita bisa mensintesa kimia, hasilnya ada DNA. Jadi memang ini udah artifisial kan. Kalau kita dengerin Mas Bro tadi itu kan kesannya dari DNA ujuk-ujuk ceping gitu kan. Jadi bakteri kan. Itu nggak seperti itu bos. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Jadi bukan DNA tahu-tahu jadi begini. Itu nggak seperti itu. Jadi ini harusnya ada cross. Nah, yang terjadi adalah jadi emang ada bakteri seperti gini. Oke. Jadi DNA itu kan pembawa sifat. Ya paling gampang bapak ibu. Si bapak rambutnya lurus, si ibu rambutnya keriting misalnya gitu. Anaknya keriting. Berarti jawabannya apa? Oh si anak ngikutin ibunya, betul nggak? Nah, tapi kalau bapaknya lurus, ibunya lurus, anaknya keriting. Ya bisa juga sih, gitu. Tapi jangan khawatir. Maksudnya itu masih mungkin kan, ya karena interaksi antar gen gitu ya. Tapi maksud saya adalah gen itu adalah membawa sifat. Oke. Nah, jadi katakan ada bakteri seperti ini. Craig Venter itu salah satu isunya, kenapa dia membuat engineering, membuat rekayasa itu. Kita punya segala macam bakteri, tapi bisa nggak sih kita minta bakteri itu menyelesaikan masalah manusia? Contohnya apa? Misalnya ada minyak tumpah. Jadi tanker gitu kan, kecelakaan, akhirnya tumpah tuh, minyak bergalon-galon tumpah. Nah, gimana cara untuk meremediasi minyak yang tumpah itu? Terus dipikirkan, ya itu kan sebetulnya minyak itu kan bahan organik. Mestinya bisa dong dimakan oleh makhluk hidup gitu. Cuma kan kita belum menemukan bakteri yang secara alami bisa melakukan itu gitu kan. Jadi dia bikin oke, saya akan buat bakteri yang bisa memamah biak, maksudnya bukan memamah biak, memamah minyak gitu ya, memamah minyak. Jadi ada bakteri memang, ada bakteri, tapi bakterinya aslinya nggak bisa memamah minyak.
Gimana caranya supaya dia memahaminya? Jadi, kan kita udah tahu bahwa yang namanya minyak itu bahan organik, mestinya bisa diproses dengan enzim misalnya gitu. Tapi enzim ini nggak ada aslinya di bakteri yang ini. Caranya gimana? Ya tadi sama, kita buatin gennya, ya kan? Kita buat artifisial kan? Terus apa yang kita lakukan? Kita pindahin. Sekarang dia punya DNA baru. Lalu muncul bakteri artifisial. Yang di sini bakteri ini emang nggak ada, tapi dia sudah punya aslinya. Bayangkan ya. Jadi kalau dibilang bahwa manusia bisa jadi kolik, oke, itu menjadi pertanyaan besar. Kalau seperti ini masih dianggap kolik nggak gitu loh. Tapi kalau untuk manipulasi, ya. Gitu ya menurut saya. Mengatakan apakah semua ilmuwan, apakah semua saintis, mayoritas, memang kan berarti 50% plus 1 ya kan. Apakah memang dia ateis gitu. Si Richard Dawkins ini sebetulnya dia yang outlier. Jadi dia termasuk yang minoritas karena dia nulis buku The Selfish Gene. Ya, dan Mas Bro memang banyak baca itu mengenai buku ini dan dia seakan-akan memang melihat wah ini kayak seakan-akan penjelasan yang luar biasa. Mungkin memang nggak perlu ada Tuhan gitu. Karena apa? Dia mengatakan justru kalau kita sudah punya DNA, kita bisa punya organisme gitu ya. Nah, jadi Pak Richard Dawkins ini percaya banget bahwa yang penting kita tinggal cari mekanismenya bagaimana DNA itu, gen itu bisa muncul di awalnya seperti itu. Kalau itu kita bisa jelasin, selesai udah. Yang betul kita nggak perlu Tuhan. Nah, di sampingnya adalah koleganya, namanya Dennis Noble. Ini mereka berdua ini pernah berdebat yang cukup menarik ya kalau kita lihat ya. Si Richard Dawkins ini dia sangat yakin, bahkan dia mengatakan saat berdebat ke Pak Nobel ini, Pak Dennis, kalau I can get your DNA, ya, saya bisa isolasi DNA kamu, saya taruh di batu, itu akan awet ribuan tahun ke depan, dan kita akan reproduksi kamu lagi. Hanya dengan DNA-nya ini akan muncul Dennis Nobel baru 6.000, 10.000 tahun ke depan lagi, gitu kan? Nah, Pak Dennis ini emang menarik ya. Pertama-tama, keduanya adalah evolusionis. Jadi mereka percaya evolusi, oke, teori evolusi. Nah, cuma memang Dennis Nobel ini bisa dibilang saintis yang open-minded. Jadi kalau gini, kalau evolusi, kan sekali lagi banyak pendekatan dengan evolusi ya. Mengenai fungsi lah, mengenai fungsi. Sebetulnya sih apa sih fungsi kuping? Apakah fungsi hidung gitu kan? Nah, apakah itu memang munculnya hidung itu dirancang? Apakah munculnya kuping itu dirancang, ada desain, ada purpose gitu ya? Atau dia yang muncul aja gitu. Tinggal nanti dia buat ada manfaat nggak nih gitu. Nah, kalau si Dennis mengatakan kita nggak bisa mengatakan itu menegasikan fungsi sama sekali. Harus ada yang namanya purpose. Nah, kalau Dennis itu sudah bilang ke arah purpose, ini lebih dekat ke kaum religius. Karena orang yang beragama mengatakan hidup ini pasti ada purpose. Makanya kan kalau di Quran dikatakan kan manusia diciptakan sebagai khalifah kan gitu. Ada purpose di situ. Nah, tapi Dennis dalam perdebatan itu juga mengatakan satu kalimat yang istilahnya Dawkins pun juga Dawkins pun agak susah jawabnya. Richard, but then who is providing my mother's egg? Jadi DNA tadi itu adalah resep. Nah, ini saya berusaha ngejelasin gini nih. Sekarang kita harus membayangkan diri kita ke warung yang terkenal di daerah sini. Yang laku warung apa di sini? Yang ramai. Ada nama nggak? Ini nyebutin nama nggak apa sekalian promosi. Yang ramai banget banyak. Kacauan ya, oke. Mie kacauan. Saya nggak diberi mie kacauan, tapi ini request mie kacauan. Jadi yang namanya mie kacauan itu kan banyak cabangnya ya mas, banyak cabangnya. Pernah nyobain nggak di antara cabang itu beda-beda nggak rasanya? Hah? Belum dicoba ya? Oh, belum survei ya? Oke. Tapi mestinya kalau udah franchise seperti gitu rasanya harusnya sama, ya dong.
Masa mie gacoan yang di sini sama yang di situ beda, ada standar kan? Berarti dalam masak mereka pasti ada panduan kan? Ada SOP kan? Itu mie-nya berapa banyak, bumbunya berapa banyak. Itu kan tertulis, betul nggak? Nah, jadi tulisan tadi itu dalam bentuk DNA. Jadi itu kayak semacam buku resep. Buku resep mie gacoan. Jadi kalau saya mau buka cabang mie gacoan baru, kita harus mengacu ke buku itu. Karena kalau enggak, wah kok mie gacoan itu kok beda rasanya gitu kan. Itu kan jadi masalah nanti. Nah, tapi sekarang pertanyaannya begini. Yang mie yang dimakan itu buku resepnya atau produknya? Produknya kan? Bukunya nggak dimakan kan? Bener nggak? Nah, jadi si DNA ini itu punya informasi. Sama buku resep mie gacoan tadi itu. Tapi dia perlu apa? Perlu orang kan? Perlu koki yang membaca. Terus dia yang eksekusi, oh bawangnya 1 siung. Oke, cabenya 12 misalnya gitu, ya kan? Kan itu informasinya ada di buku, tapi perlu ada orang kan? Bener nggak? Nah, begitu orang itu ngaduk, atau chef istilahnya, ngaduk itu semua, jadilah tereng mie gacoan. Oke? Berarti yang dimaksud dengan Dennis Nobel tadi itu, kan Pak Richard bilang begini, Dennis, nanti kita akan punya DNA kamu di sini. Gitu. Saya taruh di batu, 6.000 tahun lagi aman, akan muncul kamu lagi. Dennis mengatakan, where is my mother's egg? Apa yang dia maksud? Si DNA ini nggak bisa kemana-mana kalau nggak ada yang baca. Kalau nggak ada yang mengeksekusi informasinya. Jadi DNA ini akan dibaca oleh misalnya nih, enzimnya RNA, ini gak usah diingetin, gak usah dicatat, lihat aja. RNA polymerase itu enzim. Jadi dia akan mulai mentranskripsi. Oke. Lalu ada lagi protein yang mentranslasi. Jadi informasi ini keluar dari inti, lalu dia ditranslasi oleh siapa? Protein-protein ini. Jadi kalau cuma DNA tok, itu nggak akan jadi orang. Harus ada telur, harus ada apa? Ini, nih harus ada telurnya. Karena telur ini dialah yang ada, misalnya enzimnya, ada ribosomnya, ada apa? RNA polimerase-nya, dan nggak boleh sembarang telur. Ini yang menarik. Misalnya, kalau telur kan hewan macam-macam ya, ada kodok, ikan bertelur juga kan, kambing punya telur, manusia punya telur, oke? Nah, berarti kalau DNA ini boleh sembarangan telur nggak? Jawabannya nggak boleh sembarangan, karena enzim, walaupun kita secara prinsip punya enzim yang kurang lebih sama, tetapi nggak identitas sama. Jadi kalau misalnya nih, DNA-nya Dennis Nobel, kita masukin ke telur kodok, yang lahir memang bukan apa-apa, akan gagal, karena nggak kebaca. Jadi istilahnya masih ingat kayak OS, jadi OS-nya itu harus dengan perangkat yang kompatibel, kurang lebih seperti itu. Jadi pertanyaannya memang, berarti kalau ini adalah resep, sementara kita perlu ada yang koki, mana duluan? Koki dulu atau resep dulu? Itu jadi pertanyaan seperti itu. Oke ya. Jadi emang itu, jadi tanpa telur nggak akan kebaca. Nah, kalau seperti itu emang jadi pertanyaan berikutnya. Apa itu nyawa? Apa itu hidup? Apa itu pencipta? Gitu kan? Oke. Nah, cuma ini beberapa waktu yang lalu kan ada juga itu dua perdebatan yang sangat menggemparkan dunia medsos ya, antara Guru Gembul dengan Ustadz Nuruddin. Nah, untuk membahas ini, ada nggak Tuhan? Bisa dibuktikan secara ilmiah apa tidak? Ya kan? Nah, itu gimana itu? Kalau menurut Pak Guru, saya Pak Ahmad itu bukan Pak Guru, itu nggak bisa lah diilmiahkan. Nah, tapi Pak Ustadz Nuruddin, bisa. Nah, ini kayaknya masalah definisi apa yang ilmiah. Tapi sebetulnya dibahas lebih ke cara berpikirnya sebenarnya. Tapi yang agak missing dari perdebatan ini sebenarnya adalah so what-nya. So what-nya. Kita makanya kalau diskusi dengan ateisme segala macam gitu ya, kita itu harus tahu situasi batin sang ateis. Kenapa dia menjadi ateis? Apakah sang ateis itu membaca bukunya Pak Richard Dawkins? Kayaknya kok enggak sih. Apakah dia itu jadi ateis karena sains? Kemungkinan sih enggak. Jadi ada hal-hal yang lain yang dia menjadi
ateis. Atau kadang-kadang mungkin, ya mohon maaf, mungkin gumun aja. Wah, ya ini salah satu dampak dari internet ya. Kalau orang Jawa tuh bilang ojo gumunan gitu. Itu gimana tuh? Apa bahasanya? Ada orang Jawa nggak di sini? Jadi kelihatan hal yang baru itu langsung gumunan, wah, wow gitu kan, kebang, wow gitu, biasa aja gitu ya. Nah, tapi sebenarnya, jadi begitu disampaikan, oh ini ternyata keren banget, oh jangan-jangan emang nggak ada Tuhan kali ya gitu. Tapi pertanyaannya nanti kita bisa bahas sih sebetulnya, ada nggak sih Tuhan itu? Tetapi ini jangan lupa nextnya apa. Kalau saya selalu mengatakan begini, dalam kehidupan saya sebagai dosen, kehidupan saya dulu pernah di industri, saya juga konsultan di lab komersil gitu. Saya selalu mengatakan ke teman-teman ketika mau merancang kegiatan, ujungnya apa sih? Kayak teman-teman pengajian nih, kan pasti ada end in mind kan. Pengajian ini ujungnya apa? Harus ada tuh, bukan cuma ya sekedar memenuhi KPI, ya penting ada kegiatan lah, kan harus target nih. Harus ada 4 pengajian dalam sebulan, jadi kerjain aja lah. Tapi kan itu bukan percaya yang benar dong. Perencanaan itu harus ada end in mind-nya apa, nanti outcome yang diinginkan apa. Nah, jadi kalau misalnya kita bertanya seperti katakan ada nggak sih Tuhan, so what-nya apa gitu loh, jangan berhenti di situ gitu ya. Oke. What's the point? Ini kadang-kadang yang kita harus tahu. Kehidupan ini itu apakah memang cuma makan, tidur, bangun, repeat, ya kan? Atau ada satu misi? Ada sense of purpose nggak? Makanya kadang-kadang kita harus khawatir ya dengan para generasi muda yang terbanyak dengan gadget, dengan dengan game gitu ya. Mungkin bagus juga tuh baca novelnya Aldous Huxley itu. Jadi dystopian wilayah mulai distopia gitu. Di mana di distopia itu manusia sangat enakkan dengan keenakan dunia. Jadi kenyamanan. Seakan-akan mau apa itu nyaman aja. Entertainment, pokoknya hidup ini pokoknya happy-happy gitu kan. Gak usah mikir yang berat-berat. Dan semuanya seperti itu. Kalau emang seperti itu, kira-kira kita punya purpose nggak? Kan apa sih mau kita cari lagi? Semua ada. Mau makan, tinggal gosen. Apalagi? Mau kemana? Gosen. Nyaman banget. Ada nggak sense of mission ini? Oke? Lalu, kalau misalnya banyak ketidakadilan, kemarin ada apa tuh? Pagar laut. Adil nggak sih itu? Ternyata ada polemik. Ada yang mengatakan tidak adil, karena nelayan nggak bisa ke sana. Tapi ada juga yang mendapatkan manfaat. Nah, kalau misalnya ada kedoliman di dunia ini, lalu, is that it? Gitu kan? Ya udahlah, namanya juga kehidupan ini terima aja lah. Nanti aja di akhirat. Nah, akhirnya nanti kayak semacam ini kan, berarti agama itu kayak candu, gitu. Yang penting, udahlah nggak apa-apa sekarang merana gitu. Ntar di akhirat kamu happy, gitu kan? Apakah seperti itu? Jadi emang harus ada poinnya itu apa? Kamu mencari makna dari kehidupan ini. Secara kehidupan pribadi itu, orang yang percaya Tuhan sama yang tidak percaya Tuhan itu hidupnya sama nggak? Atau ternyata sama-sama korupsi misalnya gitu. Sama-sama maling, sama-sama licik, atau jangan lupa, sama-sama baik. Itu, dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah zakat, dia nggak pernah melakukan ritual, gitu kan, tapi nggak pernah bohong, dia selalu bantu tetangga, dia penampakannya baik. Ada ini nggak? Ada dampak ke personal life apa tidak, gitu kan? Atau bersama jawaban ini kemana gitu, saya mau nanya siapa? ChatGPT, ini DeepSeek. Setelah mati kita kemana? Nanti DeepSeek akan jawabnya gini, menurut Islam begini, menurut Hindu mungkin begini, menurut Kristen mungkin begini, bingung sendiri. Lalu yang mana yang benar gitu kan? Semuanya benar. Ya nggak mungkin juga semuanya benar. Kalau ternyata ujungnya saling berkontradiksi, misalnya satu mengatakan reinkarnasi, satu mengatakan surga neraka, terus nyambunginnya gimana? Kan nggak bisa. Jadi harus ada jawaban kan gitu kan? Gitu. Nah, makanya kalau saya itu emang ada videonya. Nanti kalau misalnya mau dilihat, kayak video yang terakhir yang saya buat ya, yaitu bagaimana sih approach ke big question-nya ini. Nah, karena saya sebagai ilmuwan, saya ini suka baca Tintin dulu. Nah, generasi Tintin ada nggak di sini generasi Tintin?
Nggak ada. Ya Allah, saya tua banget. Hah? Oh, masih tahu ya Tintin? Masih ingat kuil matahari? Nggak semuanya sih. Oh, nggak semuanya. Oke. Jadi ini si Tintin masuk ke peradaban Amerika Latin ya. Kejebak di suku pedalaman sana. Akan dijadikan tumbal ke dewa matahari. Diikat nih. Mau dipersembahkan ke dewa matahari. Udah semua udah pada udah mau ngeliat nih istilahnya pembantaian untuk sang dewa. Oke? Udah diikat. Si Tintin langsung dia melihat ke atas, dia mengatakan, "Oh God of the Sun," gitu kan. Lalu dia dewa matahari yang mulia, gitu kan. Terus dia komplain, saya curhat, ini saya di posisi sulit, gitu kan. Tunjukkan kekuatanmu. Nah, jadi menunjukkan bahwa dia itu bisa menggerakkan si matahari itu. Dan ternyata mataharinya mulai terjadi gerhana. Bagi masyarakat pedalaman ini kan menarik. Orang neriakin matahari, ya kan? Tahu-tahu mataharinya terus bereaksi gitu. Buat mereka merasa, wah, belum pernah kejadian seperti ini. Ngomong ke matahari, mataharinya hilang, bisa ketutup gitu kan. Wah, ini keren banget orang ini. Akhirnya apa? Kabur semua kan, takut kan, kaget. Akhirnya dia lolos. Kira-kira si Tintin ini tuh melakukan magic nggak sih? Enggak. Dia sudah tahu ya bahwa ternyata pada tanggal sekian, jam sekian, dan ini memang beruntung sih dia ya, waktunya timingnya pas banget gitu. Bahwa akan terjadi gerhana matahari. Jadi emang kadang-kadang saya bisa memahami mengapa sebagian ilmuwan itu menganggap agama itu hanya bagi orang-orang yang suka tahayul. Orang yang tidak bisa menjelaskan, tadi kan poinnya apa? Menjadi penjelasan kan, bahwa alam ini itu gimana sih cara kerjanya? Karena orang nggak tahu kenapa gunung meletus, dampaknya. Akhirnya mereka melakukan apa? Atau tadi rip current yang di Parangtritis kemarin, berapa? 13 SMP meninggal gitu kan? Wah, ini jangan-jangan jadi tumbalnya Nyi Roro Kidul. Tapi ada penjelasannya kan? Penjelasannya karena rip current sebetulnya. Nah, akhirnya mengatakan, oh kalau gitu emang nggak ada. Jangankan dewa, Tuhan juga mungkin nggak ada selama kita bisa menjelaskan. Nah, ini kalau menurut saya penjelasannya, makanya kita harus berpikir. Oke? Tapi saya juga bisa paham sih, kenapa kalau dengan berpikir yang sama, tetap aja ada orang yang percaya, ada yang tidak percaya. Tapi pendekatan ini secara rasional, makanya ini kalau Ustaz Nuruddin mengatakan harus rasional kan. Kalau kita bicara hukum alam, seperti tadi, matahari gerhana, oke? Itu matahari, perputaran bumi, itu semua kalau dalam bahasa sains itu kan hukum alam, natural law, hukum alam. Jadi pertanyaan begini, kalau kita bicara natural law, itu apakah alam sendiri membuat keputusan terhadap dirinya sendiri, atau dia sebetulnya diimpose? Itu maksud saya. Imposisi itu apa ya? Jadi dia, misalnya gini, ketika kita mendidih air, itu kan air itu mendidih di suhu berapa? Benar. Udah dicek belum? Oke. Saya selalu mengatakan begini. Sebetulnya 100 itu ada S dan K. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Yaitu apa? Masih ingat nggak? Hah? Tekanan. Jadi, oke, 100 derajat itu kalau syaratnya apa? 1 atmosfer ya. Itu berarti di mana itu 1 atmosfer? Di ruangan. Bukan, di mana coba? Ayo. Kita agak jauh sih, enggak jauh banget, paling sejam lah kalau nggak macet. Di permukaan laut. Kalau kita makin tinggi, Gunung Ciremai, masih ingat ya, belum ingat ya sekarang kan? Oke, kita ke puncak gunung apa nih? Ciremai gitu ya, yang paling tinggi, tinggian lagi dong, Rinjani misalnya gitu. Kita masak air, suhunya kira-kira berapa mas? Kira-kira berapa? Nah,
Berarti di bawah 100. Kenapa di bawah 100? Penjelasannya gimana? Semakin tinggi atmosfernya rendah. Karena tekanannya rendah, maka air mudah menguap. Karena mudah menguap, suhu yang diperlukan lebih rendah. Pertanyaannya, air bisa milih nggak? Ketika air itu di permukaan laut, dia dididihkan, aku mau mendidih di suhu 60 derajat, bisa nggak? Nggak bisa kan? Jadi sebetulnya kalau kita lihat alam, bahkan kalau kita bicara kuantum misalnya, ya kan? Kalau di fisika itu ada quantum teori gitu kan, probability gitu. Itu apakah cahaya itu partikel atau gelombang misalnya gitu. Itu pun sebetulnya dia nggak bisa milih. Dalam posisi seperti itu dia akan terikat dengan tadi. Walaupun kadang-kadang orang masa sih Tuhan bermain dengan dadu misalnya seperti itu ya. Nah ini yang kadang-kadang orang miss the point. Poinnya itu alam itu ada pengaturan. Cuma kan pertanyaannya begini, keteraturan itu suka-suka dia atau ada yang mengimpose gitu. Jadi saya sebagai ilmuwan, ya, kalau kita melihat ini semua, berarti ini semua itu pasti harus ada yang mengimpose dan pasti ada yang memulai juga. Karena kalau enggak, ini kan nggak bisa jalan kan? Gitu. Nah, jadi kalau dari situ, misalnya ada nih, tapi ini baru mengatakan, berarti ada sesuatu kan? Ada sesuatu yang mengimpose, ada sesuatu yang memulai itu semua. Cuma pertanyaannya, si itu tadi itu, yang mengimpose segala macam tadi itu perlu demand sesuatu ke kita nggak sih? Bisa kita tahu nih, ternyata oke lah ada Tuhan nih, oke percaya deh, gitu. Tapi pertanyaannya berikutnya adalah, so what? Lu ada gitu kan. Terus ngapain? Karena sekarang ada konsep juga the clock maker. Jadi begitu dia buat, ya udah, clocknya udah jalan nih. Ya udah, nggak usah ngapa-ngapain lagi, nggak ada hubungan. Does it want anything from us? Ada ekspektasi nggak? Nah ini jadi pertanyaan juga. Kalau ada sesuatu yang menciptakan tadi itu, kira-kira gimana nih kita cari tahunya kan? Komunikasi ke dianya. Kalau misalnya ada bukti komunikasi, gimana kita tahu ini adalah valid? Nah, makanya kalau kita rangkum nih perdebatan antara antara Guru Gembul dengan Ustaz Nuruddin, memang jadi pertanyaan harus kita tahu nih. Kalau emang ada pencipta, berarti sang pencipta ini harus mengkomunikasikannya ke kita kan. Dan kalau kita bahasanya pakai bahasa apa? Bahasa dia mengerti manusia dong. Nah kalau manusianya dikasih tahu gak ngerti gimana? Misalnya ada alien datang nih gitu. Wah dia huruf apa ini? Jangan bukan huruf. Kan nggak tahu kita. Kita maunya apa nih? Mau komunikasi nggak jalan kan? Ini biasa nih antara orang tua sama anak muda sekarang. Bahasa anak muda kadang kita nggak ngerti juga nih apa singkatan gitu. Saya tanya sama Duha ini apa sih gitu ya belum penerjemah. Karena saya kadang nggak ngerti. Dia ketawa sendiri, apa ini gitu. Nah, berarti kan ada yang mengkomunikasikan. Cuma pertanyaannya, kalau akhirnya komunikasi ini mengklaim dia dari it, dari si it ini, berarti kan kita harus tahu proof-nya apa. Karena bisa aja sih orang ngaku kan. Lia Eden misalnya, ngaku nih. Lia Eden sebagai wakil Tuhan misalnya gitu. Dari mana buktinya? Berarti, makanya dalam kajian-kajian itu adalah serangkaian antara Allah, Rasulullah SAW, dan Quran itu harus dipahami secara rasional. Karena kita nggak bisa mengatakan, Tuhan ada, kok tahu ada dari mana? Ada di Quran. Lah, terus Quran dari mana? Benar, karena dari itu Tuhan. Sirkular kan? Berarti kita harus tahu dulu, gimana nih Quran valid apa enggak. Nah, tapi ini luar pembahasan ya. Tapi poinnya, kalaupun itu udah semua, yang menjadi pertanyaan berikut adalah, ini mungkin yang terakhir. Makna yang tepat mengenai ateis, agnostik, sekuler. Sebelum saya closing dan kita akan open tanya jawab, oke? Makna yang tepat mengenai ateis, agnostik, dan saya masukkan lagi sekuler. Kenapa? Karena sekularisme menurut MUI itu menjadi topik yang haram, ya, tidak boleh diadopsi, oke? Opsi yang pertama, ateis dan agnostik keduanya menolak Tuhan. Agnostik dan sekuler tidak menolak Tuhan. Ateis dan sekuler keduanya menolak Tuhan. Muslim tidak mungkin menjadi ateis maupun sekuler. Jadi ada satu tambahan informasi, yaitu apa itu sekuler.
konteks yang lebih penting lagi ini, what's the point of asking big question? Atau berikutnya lebih penting lagi, what's the point kalau sudah punya jawabannya, ya kan? Oke, ini ada berapa? Ada 6. Masih pada bingung ya? Jadi kan ada 8 ya. Ini yang menarik ini. Tidak ada yang milih yang pertama, yang paling ada satu, oke. Tidak mungkin menjadi ateis maupun sekuler, oke. Oke, baik. Agnostik dan sekuler. Oke, jadi begini. Secara terma, agnostik itu sebetulnya tidak begitu peduli ada Tuhan apa nggak ada Tuhan. Jadi dia memang tidak menolak secara tegas. Kalau ateis, ya, ateis dia menolak. Oke. Tapi kalau agnostik sebetulnya dia tidak menolak. Dia istilahnya ya udah kalau kamu percaya Tuhan silakan. Kalau nggak ada percaya Tuhan ya nggak apa-apa gitu. Bagi dia, bagi seorang agnostik yang penting dia bisa berinteraksi dengan aman, kehidupan nyaman. Nah, orang agnostik seperti itu. Tapi kalau ateis dia sudah punya world view, nggak boleh ada yang namanya ritual keagamaan. Jadi kalau dalam rezim yang sangat ateis, aktivitas agama itu dianggap sebagai ancaman terhadap misalnya ideologi negara misalnya gitu ya, kalau memang negara mengadopsi ateisme. Oke. Nah, kalau sekuler itu begini. Sekuler itu mungkin definisi yang bagus kalau saya mengadopsi ini. Fasluddin anil hayah. Jadi pemisahan antara urusan dunia dan urusan agama. Jadi Anda boleh beragama, tetapi urusan agama Anda hanya untuk di ruang ibadah Anda, hanya secara individu secara terbatas. Tidak boleh ada urusan kemasyarakatan. Pagar laut itu termasuk diurusi agama apa enggak itu? Misalnya gitu. Ada urusan agama. Palestina itu ada urusan sama agama enggak itu? Nah itu. Ya, itu jawaban-jawaban itu akan mencerminkan apakah dia mengadopsi point view yang sekuler atau yang lain gitu ya. Jadi kalau saya pilih yang mana nih? Ini yang berikutnya. Ateis dan sekuler kedua yang menolak Tuhan. Ya tidak benar ya, karena sekuler tidak menolak Tuhan. Dia cuma ingin mengatakan urusan agama itu secara individu aja. Nah, kalau yang keduanya menarik. Tidak mungkin menjadi ateis maupun sekuler. Kalau ateis mungkin enggak. Tapi kalau sekuler mungkin iya. Mungkin sangat-sangat mungkin, ya. Karena seorang muslim itu dia kan melihat ya ini kan urusan kebijakan ekonomi itu murni ekonomi, gitu kan. Ketika ada masalah perumahan rakyat, saya barusan ke sini sama Duha ngomong ini perumahan. Ini warga-warga kita yang sudah nanti usianya 60 tahun ke atas sudah nggak mau bekerja lagi, itu rumahnya mau di mana? Kita punya rumah nggak? Misalnya nih, contoh yang paling gampang, ada seorang polisi yang sangat jujur. Ya, dia dapat rumah dinas memang. Saking jujurnya, uangnya nggak seberapa itu dia habiskan semua untuk kebutuhan keluarganya. Begitu dia mencapai usia 50 tahun, akhirnya mungkin dia harus pensiun meninggalkan rumah dinasnya. Pertanyaannya, dia punya tabungan nggak untuk beli rumah sendiri? Lalu, apakah itu menjadi legitimasi dia untuk korupsi? Pertanyaannya, yang punya masalah itu bukan cuma Pak Polisi. Banyak rakyat kita itu juga bingung. Nanti kalau dia sudah usia sekian, nggak bisa punya tabungan, dia bisa punya rumah nggak? Ini generasi sandwich juga jadi pertanyaan kan? Gitu. Itu urusan agama apa enggak? Apa murni masalah ekonomi? Siapa yang bertanggung jawab? Nah, ya kan? Gitu. Jadi teman-teman ini yang terakhir, makasih banyak atas partisipasinya ya, partisipasinya luar biasa. Mudah-mudahan dari sini tujuan saya begini. Memang ateisme kalau kita dengan saintis, kita bisa lihat dari datanya, tergantung dari lingkup dan point of view si scientist atau si ilmuwan. Kalau dia memang tumbuh sebagai orang yang beragama, dia tentu tidak menjadi ateis. Ya, bahkan dia bisa memahami bahwa ada sains. Makanya kan saya selalu mengatakan Quran itu bukan buku sains, tapi book of science, ayat, tanda-tanda. Dia bisa, ternyata ada tanda-tanda di sana. Tapi sebenarnya sainsnya sendiri dia netral, dia tidak mengarah kemanapun.
Cuma emang masalahnya dari sisi etikanya, penggunaan produk sainsnya itu yang akan harus hati-hati, ya. Bom itu dia bisa menjadi alat pemusnah massal tergantung penggunaannya, ya kan? Nah, terus yang kedua, kalaupun misalnya kita berusaha menjawab mengenai ada apa enggaknya Tuhan, itu kan bagian dari the big question. Kalau kita bicara the big question, kita harus siapkan dulu, kalau ada jawaban yang kita cari, itu berdampak nggak kepada hidup kita. Karena kalau ternyata tidak berdampak pada hidup kita, ya akhirnya orang ngapain mau gitu beragama? Ternyata kenyataannya sama aja. Nah, yang terakhir, sebagai orang Islam, Islam itu kan unik. Ya, Islam itu unik. Islam itu dia punya aturan main yang tersendiri. Kenapa? Karena kalau kita bicara Islam, itu kan yang mengimpos kepada kita aturan adalah sesuatu yang tidak ngantuk. Benar nggak? Artinya, sesuatu yang tidak ngantuk itu dia tidak butuh makan, dia tidak butuh minum, dia fully independent. Artinya, aturan yang dibuat buat kita, itu pasti tidak ada konflik kepentingan. Sementara kalau kita bicara aturan yang sama kita, ya kan, misalnya, itu pasti ada konflik kepentingan. Nah, dalam Islam kita sudah petakan juga. Mana aturan yang kita bisa atur sendiri, misalnya BEM. Nah, kalau BEM bisa atur sendiri. Misalnya ketemuan jam berapa, maksimal rapat 2 jam. Boleh bikin aturan seperti itu. Tapi ada aturan juga yang lain. Tidak boleh berdua-duaan yang bukan muhrimnya. Nah, itu kalau misalnya BEM membolehkan, nggak ada urusan. Karena Allah Ta'ala sudah melarang. Seperti itu ya. Oke, mungkin dari saya begitu aja, Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan tentu saya akan berharap kalau misalnya ada pertanyaan, itu akan lebih bagus. Untuk mengantisipasi jangan-jangan ada yang mungkin sungkan untuk ketemu atau ngomong langsung, boleh ditanya. Nah, saya lagi mikir, mungkin kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke audiens, pertanyaan mana yang mau dijawab duluan, gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya mau open mic, juga boleh. Ini saya juga di sini ada mic, ya. Kalau misalnya yang bertanya langsung, monggo. Saya kembalikan ke Mas Ustadz.